Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Aulia Zikri akan menjelaskan materi mengenai relief dan ornamen Candi Hindu di Nusantara. Yuk simak video berikut ini. Ada 4 poin pembahasan mengenai Candi Hindu di Nusantara, yaitu yang pertama, relief naratif atau cerita pada dinding candi, yang kedua, ornamen simbolis dan dekoratif, yang ketiga, perbedaan gaya relief Jawa Tengah dengan Jawa Timur, dan yang keempat, makna kosmologis. Relief naratif atau cerita pada dinding candi. Secara umum, relief adalah seni pahat atau ukiran 3 dimensi yang dibuat di atas permukaan batu, kayu, logam atau terapota yang datar. Relief tidak berdiri sendiri sebagai patok utuh, melainkan melekat pada latar belakang permukaannya. Dalam arsitektur kuno seperti pada candi-candi di Nusantara, relief berfungsi sebagai media estetika atau keindahan, simbol keagamaan, sekaligus dokumen sejarah yang merekam kehidupan masyarakat pada zaman tersebut. Pengertian relief naratif. Relief naratif adalah jenis relief yang dipahat secara berurutan untuk menyampaikan suatu alur cerita, kisah, atau kronologi peristiwa tertentu. Pada Candi Hindu, cerita yang diangkat biasanya bersumber dari kitab suci atau wiracarita kuno, seperti Ramayana yang menceritakan perjalanan Rama dalam menyelamatkan Sita, Krishnayana yang menceritakan kehidupan Krishna penitisan Dewa Wisnu, Garudeya, kisah perjalanan Garuda mencari Amerta atau air suci untuk membebaskan ibunya dari perbudakan, dan Bawata Gita atau Mahabharata sering muncul dalam bentuk fragmen pertempuran atau tokoh-tokoh Pandawa. Teknik pembacaan aturan ritual dalam cerita. Membaca relief naratif tidak bisa dilakukan sembarangan karena terkait dengan ritual penghormatan. Yang pertama, pradaksina atau searah jarum jam. Pengunjung berjalan mengelilingi candi dengan posisi bahu kanan menghadap dinding candi. Teknik ini digunakan untuk membaca cerita suci yang bersifat positif, kemenangan kebajikan, atau perjalanan dewa. Contohnya adalah relief Ramayana di Pramana. Yang kedua, prasawiya atau berlawanan jarum jam. Pengunjung berjalan dengan posisi bahu kiri menghadap dinding candi. Teknik ini biasanya digunakan untuk cerita yang berkaitan dengan upacara kematian, pelepasan kutukan, atau pada candi-candi di Jawa Timur yang bersifat pendarmaan atau monumen untuk raja yang telah wafat. Selanjutnya, ornamen simbolis dan dekoratif. Pengertian ornamen pada candi. Secara umum, ornamen adalah komponen seni hias yang sengaja ditambahkan atau diterapkan pada struktur bangunan untuk memberikan nilai keindahan, mempertegas fungsi visual, maupun menyampaikan pesan tertentu. Pengertian ornamen simbolis. Ornamen simbolis adalah ragam hias yang memiliki arti, makna filosofis, teologis, atau spiritual mendalam yang melampaui wujud fisiknya. Ornamen jenis ini digunakan sebagai media komunikasi visual untuk menyampaikan ajaran agama atau memberikan perlindungan gaib pada kesucian candi. Pengertian ornamen dekoratif. Ornamen dekoratif atau sering disebut ragam hias murni adalah jenis ornamen yang fungsi utamanya adalah untuk keindahan estetika atau art for art's sake. Ornamen ini dibuat untuk mengisi bidang-bidang kosong pada dinding, bingkai pintu, kaki candi, atau pilar agar keseluruhan bangunan tampak harmonis, megah, dan menawan. Yang pertama, kala makara atau kepala monster. Kala atau kepala raksasa tanpa rahang bawah diletakkan di atas ambang pintu, melambangkan waktu yang menelan segalanya. Kala terletak di bagian atas ambang pintu berupa wajah raksasa yang menyeramkan. Dalam filsafat Hindu, kala melambangkan waktu atau kala berarti waktu. Wajah yang menakutkan ini mengingatkan bahwa waktu akan menelan segala yang ada di dunia. Selanjutnya, makara. Terletak di kanan kiri kaki pintu, digambarkan sebagai hewan mitologi dengan tubuh ikan atau naga dan belalai gajah. Makara adalah kendaraan wahana atau Dewi Gangga dan Dewi Varuna yang melambangkan air dan kesuburan. Makna gabungan. Penyatuan kala atau langit atas dan makara bumi air atau bawah melambangkan harmoni semesta atau makrokosmos. Pohon kalpataru, simbol pohon kehidupan atau pohon pengharapan, melambangkan kemakmuran dan kelestarian alam. Secara visual, pohon rimbun yang batangnya seringkali dililit oleh sulur-sulur perhiasan atau bunga. Di bawahnya sering terdapat bejana-bejana yang berisi uang atau harta karun, sankaniti, dan padmanidi. Penjaga kinara-kinari. Kalpataru biasanya diapit oleh sepasang makhluk khayangan bertubuh burung
namun berkepala manusia atau kinara-kinari, atau terkadang hewan seperti kijang atau merah. Filosofinya, ornamen ini melambangkan kemakmuran, kelestarian ekosistem, dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam yang harus dijaga agar kehidupan terus berlanjut. Gana dianggap sebagai pelayan dewa Siwa yang bertugas menopang kesucian bangunan. Posisinya biasanya ditemukan pada bagian kaki candi atau di bawah bingkai pintu, seolah-olah mereka sedang memikul beban bangunan candi di punggung atau tangan mereka. Fungsinya, Gana adalah pengikut setia dewa Siwa. Kehadiran mereka melambangkan kekuatan yang menopang stabilitas dunia spiritual. Dalam seni rupa, Gana juga memberikan unsur humor atau komik relief di tengah keseriusan relief dewa-dewa. Perbedaan gaya relief Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jika dilihat dari fitur bentuk tubuh, Jawa Tengah lebih naturalis, berisi dan menyerupai manusia asli. Sedangkan Jawa Timur lebih pipih, kaku dan menyerupai tokoh wayang kulit. Jika dilihat dari kedalaman pahat, Jawa Tengah pahatannya sangat dalam atau high relief dan menonjol keluar. Sedangkan di Jawa Timur, pahatannya cenderung tipis atau low relief. Jika dilihat dari latar belakang, Jawa Tengah lebih sederhana, fokus pada tokoh utama. Sedangkan di Jawa Timur sangat detail, penuh dengan hiasan sulur, awan, dan pemandangan. Contoh candi yang ada di Jawa Tengah seperti Candi Prambanan, Dieng, dan Gedong Songo. Sedangkan contoh candi yang ada di Jawa Timur seperti Candi Penataran, Kidal, dan Jambu. Makna kosmologis. Yang pertama, burloka atau kaki candi. Maknanya melambangkan dunia bawah atau dunia manusia yang masih terikat oleh hawa nafsu, keduniawian, dan hukum karma. Visualisasi bagian ini biasanya berbentuk batur atau fondasi yang kokoh. Disinilah sering ditemukan relief-relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, hewan-hewan hutan, atau motif-motif yang lebih bumi. Pesan spiritualnya mengingatkan bahwa setiap manusia memulai perjalanannya dari tingkat terendah yang penuh dengan cobaan fisik. Yang kedua, buah loka atau tubuh candi. Maknanya melambangkan dunia antara atau alam penyucian. Visualisasinya disinilah tempat Gerbagriha atau ruang utama berada di mana arca dewa dipuja. Pesan spiritual menggambarkan proses belajar dan pembersihan diri melalui ajaran Dharma. Yang ketiga, swahloka atau atap candi. Maknanya melambangkan dunia atas atau alam para dewa atau nirwana atau surga. Visualisasinya, atap candi biasanya berbentuk berundak-undak yang semakin ke atas semakin mengecil. Puncaknya sering dihiasi dengan simbol ratna atau permata atau amerta air suci. Pesan spiritualnya merupakan tujuan akhir perjalanan spiritual, yaitu mencapai kemanunggalan dengan Yang Maha Kuasa. Kesimpulannya, Candi Hindu di Nusantara merupakan wujud perpaduan estetika India dan kearifan lokal yang berfungsi sebagai replika Gunung Meru atau tempat suci para dewa. Relief naratif seperti kisah Ramayana dan Garudeya tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai media penyampaian ajaran moral dan spiritual yang dibaca melalui teknik khusus sesuai kesucian ceritanya. Keberadaan ornamen simbolis seperti kalamakara dan pohon kalpataru mempertegas makna perlindungan serta kemakmuran, sementara perbedaan gaya pahatan antara wilayah Jawa Tengah yang naturalis dan Jawa Timur yang bergaya wayang menunjukkan evolusi seni rupa yang dinamis dalam sejarah peradaban Nusantara.